1747.00 terjadi di malam hari, ternyata sangat cepat setelah sebelumnya sempat tertekan terlebih dulu atau terkoreksi sampai 1709, namun di sore hari justru melanjutkan kenaikan sampai 1728. Dan di 1728 meskipun sempat terhenti, tapi dengan sangat meyakinkan rally terjadi hingga pertengahan malam di 1747.00. Dan kali ini area koreksi terjadi kembali di 1719 kurang lebih setelah sempat menciptakan area tertinggi 1731. Apakah kali ini akan terjadi koreksi atau memang ini saatnya penurunan? Well, of course, jika Anda menyimak dengan apa yang sempat saya jelaskan kemarin tentang teori elite wave, baik itu untuk wave ketiga atau menjelang wave keempat, tentunya dengan kenaikan hingga extend di 1747 ini sangat-sangat mengisyaratkan bahwa wave ketiga sudah terkonfirmasi dengan sangat baik. Betul-betul wave yang terpanjang dan bahkan lebih panjang dari wave ke-1 itu sudah pasti, dan kita tinggal menantikan wave keempat untuk area koreksi. Sehingga untuk kali ini saya men-split atau membagi strategi untuk dua kategori, di mana kategori pertama tentunya untuk Anda yang bertransaksi untuk intraday trading. Well, at least Anda bisa manfaatkan untuk kategori correction atau short term correction, yang menurut saya ini akan sangat layak akan terjadinya koreksi. Sampai berapa? Tidak terlampau jauh, karena kemungkinan potensinya hanya akan berpeluang sedikit saja. Lalu untuk kategori kedua adalah untuk kategori medium term, untuk Anda yang ingin memanfaatkan situasi dengan sangat baik. Ingat, dengan QE yang ada, ini akan menghantarkan gold akan lebih tinggi. Bahkan mungkin saja kategori selanjutnya kita akan mendapatkan elite wave dalam daily chart atau bahkan weekly chart. Dan secara fundamental, outlook dari global nampaknya sudah mulai sedikit pulih. Harapan demi harapan tumbuh juga, termasuk salah satunya indikasi dari beberapa manufaktur yang kembali dibuka, aktivitas ekonomi kembali berjalan. Meskipun kita tidak tahu apakah virus corona ini sudah mulai bisa diredam atau tidak, tapi yang jelas kurva menunjukkan jumlah ditemukannya kasus sudah mulai relatif terbatas. Tapi kalau misalkan kita lihat dari secara global, data-data ekonomi yang akan hadir, tentunya ini akan menunjukkan potensi gangguan ekonomi akibat virus corona kurang lebih dalam 1 atau 2 bulan terakhir. Sehingga kemungkinan potensi malam ini retail sale Amerika yang menjadi fokus market selanjutnya akan berpotensi dirilis sangat buruk. Itulah sebabnya kenapa saya membagi kategori strategi untuk kali ini adalah di dua kategori, short term correction untuk melakukan sell, dan tentunya medium term untuk kembali melakukan buy on dips. Technical view 15 April 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 15 April 2020 per jam 12 lewat 38 menit waktu Indonesia bagian Barat. Areal high 1731.00 dan low di 1719.80, sementara running price kini berada di 1726.20. Oke teman-teman, akhirnya area kenaikan kemarin sangat fantastis melanjutkan hingga 1747.00, dan range kala itu atau di kemarin kurang lebih total 38 poin ya, dengan area terendah 1709.00 lalu melanjutkan kenaikan di malam hari sampai 1747. Setidaknya ada satu sisi positif di mana area kenaikan itu mencerminkan bahwa wave ketiga betul-betul terkonfirmasi dengan sangat baik, dan area ketinggiannya sangat mutlak memenuhi persyaratan ya. Anda bisa lihat sendiri di sini wave 1 dan wave ketiganya adalah kecenderungan dengan wave ketiga jauh lebih panjang daripada wave 1, dan itu sudah pasti terjadi wave ketiga. Sehingga kali ini kita akan melihat apakah terjadi wave keempat atau tidak, atau mungkin masih wave ketiga seterusnya. Oke, kembali dalam bentuk daily chart di candlestick. Yang saya ingin Anda fokuskan atau Anda perhatikan adalah kecurigaan saya di grafik atau candlestick 14 April kemarin. Kurang lebih meskipun spike hingga 1747 ya, tapi penutupan candle justru berada di area 1726.60. Artinya ini akan menjadi sangat krusial, apalagi kalau kita lihat tail yang panjang seperti ini. Saya sedikit mencurigai ini mirip dengan bentuk jarum atau inverted hammer, meskipun real bodinya tidak terlampau ideal karena dia terlampau tinggi ya, terlalu panjang atau terlalu besar, sehingga kemungkinan potensinya walaupun akan terjadi penurunan, saya rasa penurunan pun tidak akan terlampau bergerak terlampau sporadis. Well, in case ternyata penurunan terjadi, juga akan terpenuhi
terpenuhi di area biru seperti ini. Ini adalah area historical price di mana area kala itu 17.03.10 merupakan area PR yang sempat kita ungkit dalam satu atau dua pekan terakhir. Area tertinggi yang ternyata berhasil dijebol sampai kemudian dia menciptakan area tertinggi 17.22. Itu terjadi di tanggal 13 April yang lalu. Sehingga kemungkinan potensi area biru ini akan menjadi target support kita kalau terjadi area potensial untuk correction. Well, of course, dari Fibonacci expansion yang saya gunakan, target yang seharusnya berada di Fibonacci expansion 100% berada di 17.55, sementara kemarin berada di 17.47.00, sedikit saja selisih 8 poin, tapi kurang lebih ini hampir mendekati. Jadi kemungkinan potensi koreksi tetap akan terjadi dan mungkin akan mengganggu kategori rally selanjutnya. Tapi it's okay. Kalau kita berandai-andai, ternyata betul-betul apa yang kita kupas kemarin tentang Elliott Wave betul-betul akan terjadi, mirip dengan apa yang terjadi di kala tahun 2019 atau di November 2019. Kurang lebih kala itu saya sempat mengatakan hal tersebut di kategori daily chart. Kurang lebih ini bagiannya, ya. Kurang lebih ini bagiannya, dan kala itu di bulan November saya sempat mengatakan ini adalah wave keempat. Kita lihat ya, kurang lebih seperti ini kejadiannya. Jadi ini adalah wave pertama kita, wave kedua, wave ketiga, dan ini adalah wave keempat, dan ini yang terjadi kemarin adalah wave kelima kita. Sehingga kemungkinan kemarin itu sudah sangat berhasil untuk terjadi Elliott Wave Principle hanya dalam kurun waktu 2 atau 3 bulan. Ini yang terjadi di wave kelima dan berhasil dimanfaatkan oleh baik. Sehingga kemungkinan potensi ini akan terjadi meskipun baru muncul di dalam grafik K4, artinya cuma short term saja. Tapi bigger outlook di grafik daily chart, kita juga akan menantikan potensial wave ketiga ini selesai. Kalau Anda perhatikan, ini adalah wave 1, wave kedua, wave ketiga, maka kita juga akan menemukan pola Elliott Wave di kemudian hari untuk kategori daily chart, sehingga kita bisa manfaatkan untuk kategori medium term 2 atau 3 bulan ke depan, mirip dengan apa yang terjadi waktu di November 2019. Anda siap untuk itu? Ini adalah kesempatan untuk Anda manfaatkan jauh lebih baik dan mungkin saja akan jauh lebih besar. Mungkin nanti saya akan update video terbaru untuk update outlook dari monthly ataupun weekly chart. Bagaimana potensi selanjutnya, apakah akan tercapai 1900 apa tidak? Tentunya untuk kategori medium term ataupun long term. Oke, kembali di dalam grafik H4. Saya kembali uraikan garis putus-putus yang membantu saya untuk memperkirakan bahwa ini adalah dalam kategori uptrend. Sehingga secara global sebetulnya outlooknya adalah dalam posisi positif untuk gold dan kemungkinan potensinya adalah uptrend. Tapi kali ini dikarenakan wave 1, wave 2, wave 3 dan kali ini kemungkinan ada wave keempat, maka saya intraday akan saya split untuk intraday ataupun medium term. Untuk intraday saya setuju ini akan terjadi koreksi kurang lebih sampai area 38.2% yang terdekat atau kurang lebih sampai 50%. Berada di kisaran 17.09 seperti apa yang sempat terjadi kemarin, kurang lebih 17.0900, lalu dia kemudian rebound. Kali ini 17.09.00 bisa saja kembali tes sebagai area koreksi. Lalu juga 50% area berada di 1697.30. So untuk medium term silakan Anda bersiap-siap untuk melakukan buy on medium term di kisaran 1697 ataupun 1709 untuk kemungkinan potensi reversal ataupun kategori rally selanjutnya yang bisa Anda manfaatkan untuk kategori medium term setidaknya 1 atau 2 bulan ke depan. Tapi untuk intraday saya sendiri masih cenderung mengandalkan bahwa ini akan terjadi wave keempat sehingga akan melakukan sell on pullback. Kurang lebih arealnya sudah muncul 1724.00 dan 1725.60 kisaran area ini. Kemudian target pertama tidak terlampau muluk, tidak terlampau jauh, hanya berkisar di angka 1717.60 dan target kedua adalah 1711.50. Ini adalah area krusial yang kemarin sempat terjadi sebelum dia melencang sampai 1747. Sehingga kemungkinan potensi ini yang akan saya manfaatkan sebagai area wave keempat untuk intraday trading. So, outlooknya detailnya kurang lebih seperti demikian. Stop loss silakan gunakan 1732.00 in case ternyata koreksi wave keempat hanya sedikit saja dan kita akan melanjutkan kenaikan. Apa pentingnya wave kelima? Wave kelima adalah extension dari wave ketiga sehingga kemungkinan kita akan melihat potensi extend lebih besar atau lebih jauh dari 1747.00. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.